Halo, nama saya Arinda Santia Wardani. NIM saya 2019-12-011. Kelas saya S1 ARSB semester 2. Saya di sini akan menjelaskan 8 metode self healing. Nah, self healing adalah kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Keyakinan yang diterapkan dalam teknik penyembuhan holistik di dalam self healing. Saya akan menjelaskan 8 metode self healing. Yang pertama ada me time, yang kedua ada berdialog dengan diri sendiri, yang ketiga ada berdamai dengan keadaan, yang keempat yaitu mindfulness, yang kelima yaitu self compassion, yang keenam jadikan penyesalan sebagai kekuatan, yang ketujuh tempatkan masa lalu pada tempatnya, yang kedelapan menulis ekspresif. Nah, saya akan menjelaskan dari yang pertama, metode self healing, yaitu me time. Me time adalah waktu untuk diri sendiri tanpa kehadiran orang lain, seperti waktu itu kita ingin merasakan kesendirian, kita di kamar sendiri mendengarkan lagu sendiri, seperti itu. Menurut saya, berdialog dengan diri sendiri yaitu berbicara dengan hati kita yang mengungkapkan pikiran kita atau masa lalu kita dan kejujuran kita untuk apa yang kita rasakan. Jadi berdialog dengan diri sendiri ini belum tentu dia itu gila seperti ngomong sendiri, bukan, dan tetapi dia mengungkapkan perasaannya di hati kita sendiri tanpa orang lain ketahui. Menurut saya yang ketiga berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan keadaan ini kita itu seperti setelah melakukan sesuatu, lalu apa yang kita pikirkan itu lalu seperti kita mau minta maaf kepada diri kita sendiri bahwa diri kita itu salah, akan tetapi tidak salah di orang lain. Lalu kita berdamai sendiri dengan diri kita sendiri, dengan keadaan, situasi apapun yang pernah kalian lakukan, seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu mindfulness, adalah berpikir dengan kesadaran yang penuh. Contoh dari mindfulness yaitu ketika kita makan. Kita itu kesadaran kita pada tubuh kita itu sangat penuh tanpa melihat kesadaran orang lain. Seperti itu. Makan kan kebutuhan kita dalam sehari-hari. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu self compassion. Self compassion adalah kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri dan juga respon emosi atas penderitaan yang dialami. Contoh dari self compassion ini adalah ketika kita itu bawaannya pengen emosi terus dan pikiran kita itu jauh, selalu bawaannya kita ke emosi dan pengen marah. Nah, setelah itu kita dapat memaafkan diri kita sendiri untuk tidak emosi lagi. Selanjutnya saya menjelaskan metode self healing yang keenam, yaitu jadikan penyesalan sebagai kekuatan. Contoh seperti kita setelah melakukan apa yang kita inginkan, akan tetapi orang tua kita tidak menyetujui, dan akhirnya saya tetap kekeh dengan apa yang kita inginkan. Lalu apa yang diomongkan oleh orang tua kita itu adalah benar, dan selanjutnya kita menjadi menyesal tidak menuruti apa yang diinginkan oleh orang tua. Setelah itu kita memikirkan bagaimana caranya agar kita tidak menyesal lagi. Nah, seperti itu. Yang ketujuh,
Tempatkan masa lalu pada tempatnya. Nah, setiap orang pasti memiliki masa lalu, seperti kita setelah putus dari pacar kita atau doi kita. Pasti kita memiliki masa lalu seperti kenangan, seperti itu. Nah, jangan jadikan masa lalu itu sebagai penyesalan, akan tetapi jadikan masa lalu itu sebagai hal yang bermakna. Yang kedelapan yaitu menulis ekspresif. Nah, menulis ekspresif ini adalah menulis untuk mengutarakan segala perasaan yang dialami, seperti ketika kita sedang stres, apa yang ada di pikiran kita, lalu kita menulis kekesalan kita, jengkelnya kita tulis dan kita simpan sendiri, seperti itu. Nah, berikut tips relaksasi atau penyegaran diri. Yang pertama yaitu ambil nafas sebaik-baiknya, lalu buang seperti ini. Dan hembuskan nafas Anda keluar. Yang kedua yaitu dengan meletakkan jempol di jari tengah seperti ini. Untuk melatih pernapasan Anda, durasinya terserah sesuai dengan kenyamanan Anda sendiri. Sekian dari penjelasan 8 metode self healing ini. Saya ucapkan terima kasih.